saya ada Axel Arifani dari jurusan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya selaku marketing dari Islamic Bank At-Thoyib atau lebih dikenal dengan Bank At-Thoyib akan menjelaskan kepada sobat perbankan semuanya nih mengenai produk tabungan wadiah yang ada pada Bank At-Thoyib. Oke, sebelum kita membahas tentang produk tabungan wadiah yang ada pada Bank At-Thoyib lebih lanjut, mari kita berkenalan terlebih dahulu nih dengan profil Bank At-Thoyib. Islamic Bank At-Thoyib atau lebih dikenal dengan Bank At-Thoyib adalah salah satu lembaga perbankan di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam setiap menjalankan operasionalnya. Bank At-Thoyib sendiri berkantor pusat pada Jalan Prof. H. Sudarto SH, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50275. Didirikan pada tanggal 4 September 2019 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Indonesia di Kota Semarang. Untuk informasi lebih jelasnya, sobat perbankan bisa nih untuk mengunjungi website resmi Bank At-Thoyib dengan keyword www.bankaththoyib.com atau dapat menghubungi langsung melalui via telepon dengan nomor telepon 021 33 44 5566. Sobat perbankan juga bisa loh dapat mengirimkan pesan baik kritik maupun saran pada email resmi Bank At-Thoyib yaitu pada bank@thoyib@gmail.com. Oke, lanjut. Bank At-Thoyib sendiri dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perbankan yang di Indonesia berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Sekarang kita masuk ke dalam visi dan misinya Bank At-Thoyib. Apa sih ya visi dan misinya? Visinya adalah menjadi bank syariah modern yang unggul dan pilihan masyarakat dengan ragam layanan finansial yang tentunya bermanfaat. Untuk misinya sendiri, Bank At-Thoyib punya beberapa poin penting nih sobat perbankan. Yang pertama itu memahami keragaman masyarakat dan berusaha memenuhi kebutuhan finansial. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang terpercaya untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Dan yang keempat yang terakhir nih sobat perbankan semuanya, meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Oke, sobat perbankan semuanya, sekarang kita masuk ke produk-produk apa aja sih yang dimiliki oleh Bank At-Thoyib itu sendiri. Bank At-Thoyib sendiri mempunyai berbagai macam produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti tabungan al-amanah dengan prinsip wadiah dan mudharabah, tabungan pelajar yang berprinsipkan wadiah, tabungan haji dan umroh yang berprinsipkan wadiah dan mudharabah, tabungan berencana dengan prinsip mudharabah, giro, dan deposito. Serta terdapat juga jasa perbankan lainnya yang disediakan oleh Bank At-Thoyib nih, yaitu clearing, inkasso, dan jual beli falas. Oke sobat perbankan semuanya, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan utama nih. Yang dari tadi kita sudah berkenalan, tahu visi misi, tahu profilnya. Mari kita masuk ke topik utama di video ini, yaitu produk tabungan wadiah atau lebih dikenal dengan nama tabungan al-amanah wadiah. Tabungan al-amanah wadiah adalah tabungan dengan akad wadiah atau titipan, atau dengan kata lain berfungsi memberikan fasilitas berupa penitipan sejumlah dana tanpa dipungut biaya per bulan nih buat sobat perbankan yang pengen tahu, baik dalam penarikan dan penyetoran, kecuali pembukaan awal buat tabungan tersebut ya sobat perbankan semuanya. Oke, kemudian kita masuk untuk persyaratannya nih. Mungkin sobat perbankan penasaran nih, untuk persyaratannya apa aja sih? Persyaratannya itu gampang banget kok ya. Yang pertama itu kita cukup untuk fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP asli kita, serta setoran saldo minimum yaitu Rp100.000. Oke, setelah persyaratan sobat perbankan telah lakukan, maka sobat perbankan akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti berikut ini ya. Yang pertama, tentu saja ada buku tabungan, kartu debit silver biasa, dan serta mobile banking tentunya yang dipandu langsung oleh customer service yang ada di Bank At-Thoyib. Oke, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya ya teman-teman, atau ke segmen berikutnya, yaitu mengapa sih produk atau layanan ini dibuat. Jadi
Kenapa produk ini dibuat? Alasan produk ini dibuat adalah kembali lagi nih pada visi dan misi Bank At-Thoib itu sendiri, yaitu menjadi bank syariah modern yang unggul dan menjadi pilihan utama oleh masyarakat. Oleh karena itu, Bank At-Thoib sekarang ini berusaha dalam meningkatkan pelayanannya, dimulai dengan pembukaan ATM booth atau tempat pengambilan uang yang tersebar di berbagai tempat nih, baik di pasar maupun di swalayan maupun di tempat-tempat tertentu ya, sobat perbankan. Sehingga masyarakat sekitar dapat dengan mudah melakukan transaksi keuangan di mana saja dan kapan saja. Oke, kemudian kita masuk ke dalam segmen berikutnya atau ke tema berikutnya. Oke, kebutuhan utama yang dapat dipenuhi dari produk ini. Kebutuhan utama tentu saja tidak lepas dari transaksi ya, sobat perbankan. Kebutuhan utama yang dapat dipenuhi dari produk ini adalah sobat perbankan dapat memenuhi kebutuhan transaksi. Seperti contohnya itu untuk kebutuhan menabung. Menabung itu kan perlu banget ya, sobat perbankan, untuk investasi jangka panjang. Ataupun langsung berinvestasi nih, mau berinvestasi dalam pembiayaan, ataupun dalam deposito, giro, dan sebagainya ya. Kemudian, dan sering kita jumpai itu adalah transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan kartu debit maupun langsung dari mesin ATM ya teman-teman yang disediakan layanannya. Kemudian kita masuk ke kebutuhan lain yang dapat dipenuhi dari produk ini. Tadi kan kita membahas tentang kebutuhan utama nih. Kebutuhan utama tadi bisa kita ulang lagi ya teman-teman, yaitu tidak terlepas dari kata transaksi, kebutuhan transaksi. Yaitu ada kebutuhan transaksi untuk tabungan, investasi maupun untuk transaksi lalu lintas transaksi biasa. Oke, kemudian kita masuk ke kebutuhan lain yang dapat dipenuhi ya. Kebutuhan lain yang dapat dipenuhi itu contohnya membantu sobat perbankan dalam merancang masa depan nih. Dimana apabila dana yang terkumpul oleh sobat perbankan terbilang cukup, maka bank dapat mengarahkan kepada sobat perbankan tanpa paksaan dan penuh sukarela agar sobat perbankan dapat mencoba atau memilih produk Bank At-Thoib lainnya yang memiliki orientasi untuk jangka panjang. Oke, kita lanjut lagi. Apakah produk tabungan Al-Amanah ini dapat dikembangkan? Untuk jawabannya bisa banget dong tentunya. Dalam hal pengembangan produk ini, Bank At-Thoib sekarang ini masih memiliki rancangan besar untuk kedepannya, seperti penambahan fitur-fitur yang futuristik dan berorientasi memberikan layanan modern yang lebih baik dan efisien dalam memenuhi transaksi sehari-hari sobat perbankan semuanya. Oke, contohnya itu seperti pengecekan saldo instan ya. Biasanya jika kita ingin mengecek saldo debit yang ada pada kartu kita jika tidak menggunakan mobile banking, kita langsung pergi ke ATM-nya. Namun, apa yang terjadi apabila kita tidak bisa pergi ke ATM-nya secara langsung, ataupun ATM yang berada di daerahnya sobat perbankan itu sedang bermasalah seperti jaringan ya, lain jaringan ATM yang tiba-tiba tidak stabil atau kebetulan sedang tidak bisa kalian gunakan di daerah kalian, mungkin kalian berpikir untuk menggunakan mobile banking. Nah, apa yang terjadi apabila kalian lupa username atau password kalian untuk login mobile banking? Salah satu fitur yang sedang dikembangkan itu adalah fitur NFC. Mungkin banyak sekali sobat perbankan yang belum tahu apa itu NFC. Adalah sebuah fitur yang terdapat pada ponsel zaman sekarang atau ponsel-ponsel tertentu ya. Mungkin ponsel sobat perbankan ada yang belum support atau yang sudah support. Namun jangan khawatir, Bank At-Thoib sedang melakukan cara bagaimana ponsel biasa juga dapat membaca saldo sehingga tidak memerlukan atau menuntut sobat perbankan untuk membeli ponsel yang bisa support NFC ya. Oke, fitur NFC ini bisa dibilang penyelamat terakhir ya, karena pembacaannya itu apabila kita lupa username atau password di mobile banking, kita dapat menggunakan fitur NFC ini. Pertama, kita bisa menggunakan password yang khusus kita gunakan ke NFC ini. Bisa jadi password saat kita mengambil uang di ATM menggunakan PIN yang biasanya kita gunakan, atau kita menggunakan sidik jari ya di sobat perbankan yang ponselnya sudah support dengan sidik jari, maka kalian bisa menggunakan sidik jari. Atau ponsel sobat perbankan yang sudah
mensupport iris scanner, yaitu sensor mata ya, yang dimana ponsel-ponsel zaman sekarang yang murah pun, yang tidak high class, itu sudah bisa support iris scan. Wow, memang luar biasa sekali ya Bang Atoyib ini dalam meningkatkan kualitasnya ya. Oke, kita masuk ke dalam fitur dan spesifikasi. Untuk fitur dan spesifikasi dari tabungan Al-Amanah Wadiah ini apa sih? Mungkin sobat perbankan ada yang lupa ya penjelasan saya tadi. Daripada sobat perbankan semuanya harus rewind ke menit-menit sebelumnya atau kembali ke menit-menit sebelumnya, mending kita pelajari lagi ya. Untuk persyaratannya, sobat perbankan cukup dengan fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, serta setoran saldo minimum yaitu sebesar Rp100.000. Untuk setoran ini hanya untuk awalan saja ya teman-teman, hanya 100.000 aja untuk pertama kali pembukaan. Oke, setelah persyaratannya dilakukan, sobat perbankan akan mendapatkan berbagai fasilitas nih, seperti buku tabungan, kartu debit silver, dan serta mobile banking. Kemudian, selain setiap bulannya tidak dipungut biaya, saldo minimumnya harus ada Rp20.000 nih, karena Rp20 itu sudah dianggap sebagai batas. Maka, jika sobat perbankan ingin melakukan transaksi pengambilan atau transaksi pembayaran dengan saldo yang tersisa Rp20.000, maka mohon maaf sekali, sobat perbankan tidak dapat melanjutkan transaksi tersebut. Selain itu, jika sobat perbankan merasa kurang puas dengan kartu silver yang didapatkan, sobat perbankan dapat mengajukan kepada Bank Atoyib untuk pembuatan kartu baru dengan nama dan tanda tangan sobat perbankan sendiri. Wih, kan keren tuh. Pada kartu yang akan diterima nanti juga dilengkapi dengan model chip yang berfungsi mengamankan data serta menginskripsi data pribadi yang dimiliki sobat perbankan semuanya dengan mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp20.000. Oke, kita masuk ke keunggulan dari tabungan Al-Amanah Wadiah ini. Sebenarnya untuk keuntungannya ini tidak jauh beda dari pesaingnya atau kompetitornya yang akan saya bahas nanti, yaitu tabungan Al-Amanah Mudharabah. Namun akan saya bacakan terlebih dahulu ya untuk keunggulannya. Yang pertama, proses pembukaan rekening yang dapat diakses secara online melalui alamat website, yaitu dari www.bankatoyib.com. Kemudian yang kedua, bebas biaya pengelolaan kartu tiap bulannya sehingga saldo Anda tidak akan banyak terbuang karena biaya bulanan tersebut. Fasilitas elektronik banking yang siap melayani Anda 24 jam, kapan saja dan di mana saja, seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu tersedianya ATM di berbagai banyak tempat yang sedang dilakukan oleh Bank Atoyib sesuai dengan visi dan misinya. Kemudian tersedianya internet banking, SMS banking, hingga mobile banking. Juga jaringan real time dan online yang memudahkan Anda dalam bertransaksi baik melalui kantor cabang Bank Atoyib maupun melalui ribuan ATM Bank Atoyib yang tersebar, dan ATM bersama juga dapat digunakan. Yang keempat, kartu ATM sudah berlogo Mastercard, di mana dapat memudahkan nasabah untuk bertransaksi baik di dalam maupun di luar negeri, serta dapat Anda gunakan sebagai kartu belanja di merchant-merchant yang berlogo Maestro ataupun Mastercard. Yang kelima, dapat digunakan untuk membayar tagihan rutin sobat perbankan seperti tagihan telepon, listrik, air, bahkan pembayaran zakat juga bisa digunakan. Namanya sebuah produk pasti ada pesaingnya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan menjelaskan tentang kompetitor atau pesaingnya dari Al-Amanah Wadiah ini. Pesaingnya ruang lingkup Bank Atoyib sendiri. Maka saingannya itu adalah tabungan Al-Amanah Mudharabah, di mana dalam akad mudharabah tersebut memberikan bagi hasil tiap bulannya yang sangat menggiurkan ya untuk sahabat perbankan jika melihat bagi hasilnya. Wih. Hal ini berbanding terbalik dengan tabungan Al-Amanah Wadiah yang tidak memberikan bagi hasil tiap bulannya. Namun untuk keuntungannya tabungan Al-Amanah Wadiah lebih murah jika dibandingkan dengan tabungan Al-Amanah Mudharabah yang masih memerlukan biaya-biaya tambahan atau biaya bulanan bahkan ya untuk melakukan transaksi-transaksi tersebut. Jadi perbedaannya itu jika di Mudharabah, dana sobat perbankan
itu akan dikelola atau disalurkan untuk pembiayaan atau untuk transaksi yang dimana bertujuan untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Nah, dalam melakukan tersebut, sobat perbankan harus membayar biaya bulanannya dari keuntungannya nanti. Oke, lanjut. Untuk pesaing lainnya dalam ruang lingkup yang lebih luas seperti mungkin perbankan syariah yang lain, dapat dilihat dari bank syariah lainnya yang menawarkan fitur tambahan atau biaya yang lebih murah lagi. Kemudian jika kita bandingkan lagi dengan bank kompetitor lainnya atau perbankan syariah lainnya itu, tabungan Al-Amanah Wadiyah ini memang memiliki biaya yang murah dan setimpal dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada sobat perbankan semuanya nih. Belum tentu untuk perbandingan dengan perbankan lainnya yang mendapatkan kelebihan yang sama dengan yang diberikan oleh Bank At-Thayyib, yang khususnya tabungan Al-Amanah Wadiyah ini. Mungkin sahabat perbankan pasti berpikir, bagaimana sih untuk perbedaannya atau keunggulannya, lebih unggul mana Bank At-Thayyib atau bank syariah lainnya? Well, apapun jawaban sobat perbankan semuanya, menurut saya biaya yang telah diterapkan oleh Bank At-Thayyib ini, khususnya dalam Al-Amanah Wadiyah ini, biaya yang sudah diterapkan itu benar-benar murah dan setimpal dengan apa yang sobat perbankan dapatkan, kualitas yang terbaik serta juga mendapatkan pelayanan yang terbaik. Oke sobat perbankan semuanya, kita sudah sampai di akhir-akhir video. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila saya banyak salah dalam penjelasan. Sekian yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.